Kali ini kita bakalan membahas lagi nih konten yang udah lama gak kita bahas, yaitu tentang alat-alat berat. Dan di video kali ini, kita bakalan membahas tentang eskavator, yang menjadi alat berat yang sangat bermanfaat serta banyak digunakan, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Contohnya seperti pertambangan, pembangunan, dan juga gedung-gedung yang sangat besar. Yang pastinya, semakin besar proyekannya, sudah pasti eskavator atau alat berat ini akan memiliki bentuk yang sangat besar serta bobot yang sangat-sangat berat pula. Karena nyatanya, banyak juga loh eskavator yang memiliki size di luar nalar manusia normal. Tentunya, alat sebesar eskavator tidak bisa digunakan sembarangan karena memerlukan perizinan dan skill penggunaan yang tinggi. Prosedur tersebut dibuat untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang paling utama agar alat tersebut bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, terus apa sih eskavator itu? Eskavator merupakan alat berat yang umumnya memiliki bentuk dan bobot bervarian, yang konotasinya itu dengan beban kerjanya sendiri. Oleh karena itu, bagian-bagian dari eskavator sendiri terbagi menjadi beberapa bagian penting yang sangat menentukan performanya. Dimulai dari area boom atau bahu, lalu ada arm atau lengan, dan juga bucket. Yang dimana nantinya semua bagian ini akan dioperasikan menggunakan tenaga hidrolis yang digerakkan oleh mesin diesel yang terletak di bagian traksu atau biasa disebut rantai eskavator. Pastinya, ada banyak sekali keuntungan yang dimiliki oleh mesin ini seperti menggali tanah dengan cangkulan yang lebih luas dan dalam, lalu bisa digunakan sebagai breaker atau pemecah batu, slooping, membersihkan lumpur di dasar sungai, ataupun membersihkan sungai dari sampah-sampah yang dibuang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, bagian menariknya, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang mesin eskavator terbesar yang pernah diciptakan oleh kita sebagai umat manusia. Alat berat eskavator memiliki ukuran yang cukup beragam, dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tapi jelas ada satu eskavator yang mendapatkan julukan sebagai kendaraan darat terbesar di dunia, yakni Bagger 288. Bagger 288 kabarnya kendaraan ini mendapatkan julukan sebagai kendaraan darat terbesar di dunia dengan berat dan juga ukurannya yang jelas lebih besar dari rata-rata rumah di dunia. Oleh karena itu, hampir semua media memuji kehebatan dan ketangguhan dari mesin ini. Bagger 288 sendiri dibuat oleh perusahaan asal Jerman bernama Krupp yang ditujukan untuk perusahaan pertambangan dan energi bernama Rheinbraun. Mesin ini khusus dibangun untuk menyibak bagian pada permukaan tanah sebelum dilakukannya penambangan batu bara yang berlokasi di Hambach, Jerman. Yang dimana emang sih kalau ngomongin soal kualitas, rasanya Jerman itu nggak ada lawan. Terbukti dari performa yang bisa dilakukan oleh Bagger 288 ini. Yang dimana mesin ini memiliki kemampuan untuk menggali 240.000 ton setiap harinya. Yang jika kita gambarkan, kurang lebih hampir setara luasnya dengan luas lapangan sepak bola yang digali sedalam 30 meter. Dan perlu dicatat ini untuk kemampuan per hari loh. Performa tersebut bisa diraih berkat spesifikasi yang memiliki panjang sekitar 220 meter, di mana ukurannya ini setara dengan panjang patung Liberty di Amerika Serikat dengan ketinggian sekitar 96 meter. Sang raksasa ini memiliki bobot sekitar 13,5 ton. Atau kalau kita coba compare dengan mobil, kurang lebih perbandingannya itu sekitar satu eskavator ini berbanding dengan 8.500 unit MVP. Dan tentunya untuk menggerakkan alat sebesar ini, maka jelas diperlukan tenaga yang gak sedikit juga. Oleh karena itu, Bagger 288 ini juga disuplai oleh listrik sebesar 16,58 MW yang akan dipasok dari luar, serta roda eskavator yang dijalankan oleh 4 motor dengan kekuatan 840 kW. Gimana? Cukup besar bukan? Tapi walaupun begitu, jangan harap mesin ini bisa bergerak dengan cepat. Karena faktanya, kalau diadu dengan kura-kura pun jelas masih lebih kenceng kura-kura. Kecepatan dari Bagger 288 ini sekitar 0,1 hingga 0,6 km per jam. Dimana kalau kita coba teliti, kura-kura aja punya kecepatan jalan yang bisa mencapai 1,6 km per jam. Tapi emang sih, dari awal desainnya Bagger 288 ini bukan diciptakan untuk bergerak dengan cepat, melainkan untuk menggali dengan skala yang sangat besar. Bagger 288 ini sendiri telah beroperasi di tambang batubara terbuka yang berletak di Goldwiller, Jerman sejak tahun 2001.
Lalu digunakan juga di pertambangan batu bara Hambak yang letaknya kurang lebih sekitar 22 km dari Garsweiler. FYI, walaupun alat ini memiliki performa yang cukup diakui, nyatanya Doi punya teknologi yang cukup tua loh. Mengingat kalau Bagger 288 ini dibangun pada tahun 1978 silam, yang sebelumnya dirancang untuk menggantikan alat berat lainnya yang bernama Big Muskie. Tapi walaupun tua, faktanya banyak juga orang yang berani berasumsi Bagger 288 ini dapat dengan mudah untuk meratakan gunung. Hal ini dikarenakan kemampuannya yang luar biasa berkat roda raksasa sebagai alat utamanya. Hal ini juga didukung dari kinerja dari roda berulir serta bucket sebagai skop yang mampu memindahkan 8,5 juta feet kubik tanah dalam satu hari. Tapi walaupun memiliki performa yang hebat, ada yang nggak sih? Kenapa alat secanggih ini nggak dibawa ke Afrika untuk pertambangan nikelin ataupun emas? Atau mungkin dibawa ke Indonesia yang punya Freeport dengan kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa? Dan gimana menurut kalian? Jika kalian punya alat ini, kira-kira hal pertama apakah yang mau kalian lakukan? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kita rasa itu aja untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Jika dari teman-teman ada yang tahu tentang kendaraan-kendaraan darat terbesar dunia lainnya yang punya kemampuan dan nilai historis ataupun teknologi yang gak kalah dari Bagger 288 ini, kalian bisa bantu kasih tahu kita juga dengan berkomentar di kolom komentar di bawah.